1000 undang-undang dilanggar Jokowi, ditulis dari Sudarman, pemerhati politik dan kebangsaan. Mau apapun namanya, si rekap, si tung, si pekat, sampai si pete, suatu sistem tergantung orang yang menjalankannya. Kata para tentara yang selalu memegang senjata, the man behind the gun. Sudah berlapis-lapis tatanan hukum dengan 1000 undang-undang berbarikade lembaga hukum agar supremasi hukum ditegakkan, tetapi seluruhnya jebol. Apa fungsinya MK, MA, KY, Ombudsman, DPR, KPU jika operator the man behind the gun itu dikendalikan istana? 1000 undang-undang bertumpuk-tumpuk, sudah tak ada yang tak dilanggar oleh Jokowi. Selaras dengan kesenyataan implementasi kecurangan-kecurangannya secara TSM. Ini hanya salah satu contohnya, dikuliti oleh Pak Gatot Nurmantio dan acara ILC. Ini yang sangat luar biasa. Saya ingin menjelaskan, tolong disorot ini ya, agar publik tahu bahwa Undang-Undang APBN disahkan tahun 2024, disahkannya 21 September 2023 dan diundangkan 16 Oktober 2023. Undang-Undang nomor 19 2023 tentang APBN 2024. Ini penting ini. Ini penting. Bantuan sosial harusnya berakhir pada November 2023. Rapat Kabinet 6 November 2023, Jokowi memutuskan memperpanjang bantuan sosial sampai Juni 2024. Hanya keputusan seorang presiden tanpa persetujuan DPR dan tidak ada undang-undang APBN. Bisa dia buat terusnya undang-undang APBN P ya, baru. Ini tidak. Bayangkan. Dari ini saja sudah melanggar. Kemudian perpanjangan bantuan sosial ini tidak ada dalam APBN 2024 karena sudah diputuskan setelah APBN Undang-Undang pada 16 Oktober 2003, artinya pemberian bantuan sosial melanggar Undang-Undang APBN dan Undang-Undang Keuangan Negara. Dua sekaligus yang dilanggar. Ini fakta. Tentang bansos yang by design untuk melegitimasi kemenangan elektoral 02. Jadi saya harus katakan bahwa ini ada intervensi dari kepala negara, kepala pemerintahan kita. Ya, sejak awal misalnya saya katakan bagaimana MK bisa memutuskan satu keputusan yang kemudian menggolkan seorang anak presiden dan diberikan privilege secara khusus dengan merubah undang-undang. Dan kemudian MK-nya, kepala MK-nya diberhentikan oleh keputusan MK-MK. Dan setelah itu diperkuat oleh DKPP. DKPP mengatakan bahwa pelanggaran terhadap KPU. Bisa dibayangkan. Untuk satu orang ini saja, MK-nya melakukan pelanggaran, ketua MK-nya, kemudian KPU-nya, ketua dan anggotanya melakukan pelanggaran etik. Jadi saya katakan intervensi ini terlalu terang benderang. Karena bukan orang sembarangan yang menjadi calon ini. Maka saya katakan sejak awal, pertama adalah bagaimana politisasi hukum. Ketika kita melawan kepala negara, kepala pemerintahan, maka tidak hanya itu saja. Maka saya katakan, coba kita lihat bagaimana suara itu didapatkan. Kita entah siapa yang menang, tetapi kita melihat bansos yang sangat luar biasa menjelang pemilu. Saya akan jawab. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah El Nino. Saya pelajari ini El Nino. El Nino itu kalau dibandingkan dengan 2023-2024 saat ini, maka harus saya katakan lebih panjang, lebih panas kondisinya ketika 2015 lalu El Nino itu. Tapi saya harus katakan Bang Maman bahwa bansosnya tidak sebesar saat ini. Jadi saya terlalu mengatakan bahwa ini normal atau tidak. Ketika mohon maaf teman-teman 02, negara selalu mengatakan ini karena El Nino dan sebagainya. Yang tak bukan tak lain untuk kepentingan dinasti politik Jokowi. Bayangkan, ranah negara diseret untuk kepentingan ranah keluarga. Maka tak ada cara lain dan narasi lain yang bisa berdalih secara hukum pun sudah kehabisan ayat dan pasal yang tak dilanggar selain Jokowi harus dimakzulkan. Wallahu a'lam bishawab.